Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang semuanya. Kelas 5 ASTA dengan mata kuliah Manajemen Risiko. Semoga kita senantiasa sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan lancar, dengan baik. Ini adalah pertemuan kedua ya, karena minggu kemarin libur. Di pertemuan ini kita akan membahas berkenaan dengan konsep risiko dan konsep manajemen risiko. Risiko menurut definisi ISO 31000, risiko adalah the effect of uncertainty on objectives. Jadi risiko itu dampak ketidakpastian terhadap tujuan. Di sini ada 3 kata kunci berkaitan dengan risiko, yaitu dampak, ketidakpastian, dan tujuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan risiko sebagai hal-hal negatif yang terjadi dalam situasi tertentu. Jadi risiko itu hal-hal negatif yang mungkin terjadi dalam situasi kondisi tertentu. Ketika kita melaksanakan suatu aktivitas atau hendak mencapai suatu tujuan, dalam perjalanannya pasti mendapatkan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, yang negatif inilah yang disebut dengan risiko. Hal-hal negatif ini sifatnya tidak pasti ya. Kemudian ada hal-hal yang positif, ada yang menguntungkan ketika kita menjalani suatu kondisi atau hendak menjalankan suatu tujuan. Nah, kalau dampak positif, dampak yang menguntungkan terjadi selama suatu kondisi tersebut, itu namanya bukan risiko, tapi namanya kesempatan atau peluang. Nah, jadi risiko adalah dampak negatif yang terjadi ketika kita hendak mencapai tujuan. Nah, dampak ini sifatnya tidak pasti. Ya. Tentunya dalam keseharian kita pasti berhadapan dengan risiko. Setiap detik, setiap napas kita pasti berhadapan dengan risiko. Ketika hendak ke kampus, nah itu pasti ada risiko. Risiko yang mungkin bisa saja ada risiko hujan, ada risiko ketabrak, ada risiko macet, ada risiko sakit, ada risiko ketabrak kerbau. Nah, itu hal-hal negatif yang mengganggu atau merusak tujuan kita dan sifatnya itu tidak pasti. Ya, jadi itu risiko. Ada lagi konsep manajemen risiko. Ya, risiko ini harus dikelola karena kalau tidak dikelola akan berbahaya dan menghancurkan kehidupan atau kelangsungan. Dalam konteks ini, manajemen risiko adalah berkenaan dengan konteks pengelolaan perusahaan, ya. Jadi manajemen risiko di sini yang kita bahas dalam perkuliahan kita ini manajemen risiko yang sifatnya untuk konteks perusahaan, bukan konteks pribadi, ya. Nah, manajemen dalam perusahaan risiko itu sangat mungkin terjadi. Risiko bisa terjadi pada
tingkat yang paling atas, yaitu tingkat level perusahaan, atau bisa saja terjadi pada tingkat yang di bawahnya, unit bisnis. Itu bisa saja terjadi. Nah, risiko yang terjadi pada level perusahaan, level atas, itu misalnya risiko strategi, ya. Ketika menetapkan strategi suatu perusahaan belum tentu berhasil, pasti menemukan risiko-risiko yang berdampak pada ketidakcapaian tujuan perusahaan. Ada lagi risiko yang lebih bawah lagi dalam suatu perusahaan itu, yaitu risiko yang mengenai unit bisnis. Misalnya risiko keuangan, risiko kelangkaan SDM, risiko tidak laku di pasaran. Nah, itu. Nah, manajemen risiko itu didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko. Jadi, berkaitan dengan risiko itu ada 3 hal kunci, yaitu budaya, proses, dan struktur. Berbicara berkenaan dengan manajemen risiko, pasti tidak lepas dari aspek budaya, bahwa dalam perusahaan itu harus tumbuh budaya kesadaran bahwa perusahaan ini menghadapi risiko dan perusahaan ini harus mengelola risiko. Kemudian ada proses. Ketika kita menerapkan manajemen risiko, maka ada rangkaian proses, dimulai dari analisis risiko, identifikasi risiko, menentukan dampak risiko, sampai ke mitigasi atau penanganan risiko. Kemudian dalam manajemen risiko juga ada struktur. Struktur itu berkaitan dengan pengelolaan. Siapa yang mengelola manajemen risiko itu? Ya, di sini muncul di struktur itu muncul struktur organisasi. Siapa direktur manajemen risikonya, siapa pengelolanya, siapa yang mengauditnya, itu ada di struktur. Nah, lanjut. Risiko dalam suatu perusahaan itu dapat menimpa siapa saja. Ya, semua unit dalam suatu perusahaan itu pasti akan terdampak atau mendapatkan risiko. Dimulai dari pimpinan sampai office boy, logistik sampai pemasaran, kemudian aset pun pasti kena risiko. Nah, ini adalah contoh struktur organisasi manajemen risiko. Perlu teman-teman diketahui bahwa dalam prakteknya tidak semua perusahaan itu aware atau sadar terhadap pengelolaan risiko. Ada risiko mungkin sadar, tapi pengelolaannya tidak semua perusahaan menyadari itu. Nah, keberadaan manajemen risiko dalam suatu perusahaan, bagi perusahaan yang aware, biasanya itu dimasukkanlah suatu unit yang namanya itu misalnya risk management committee, yang tugasnya adalah untuk mengelola risiko dan memberikan alternatif terbaik untuk mengatasi risiko. Nah, ini contoh-contoh perusahaan ya struktur organisasi yang sudah menerapkan manajemen risiko. Jadi posisinya kalau lihat di sini bisa sejajar dengan dewan direksi. Ya, hubungan dengan dewan direksi ada tanda panah merah putus-putus, itu artinya sifatnya pelaporan, jadi hanya melaporkan saja. Oke, ini contoh lain. Nah, ini juga sama nih. Keberadaan manajemen risiko ini biasanya dipisah, tidak di bawah dewan direksi, juga tidak di bawah direktur. Jadi dia ini sifatnya pelaporan. Oke, di sini contohnya lagi. Ini. Nah, apa tujuan manajemen risiko?
Tujuannya adalah dalam rangka mencapai visi, misi, dan sasaran perusahaan. Ya. Jadi dengan adanya manajemen risiko, perusahaan lebih menjamin tercapainya visi, misi, dan sasaran perusahaan. Nah, sini bahwa risiko itu tidak mungkin dibuat nol. Sama ini juga berlaku bagi kita. Kita tidak mungkin dalam hidup kita mengenolkan risiko. Kalau kita mengenolkan risiko, berarti kita menghancurkan diri kita. Artinya kita tidak berkembang, tidak ada pergerakan, tidak ada keputusan yang dibuat untuk kebaikan kita. Sama perusahaan juga, bahwa perusahaan itu tidak mungkin mengenolkan risiko. Karena kalau perusahaan menghilangkan risiko, maka sama saja membangkrutkan perusahaan. Jadi mengenolkan risiko itu gimana? Artinya tidak ngapa-ngapain, tidak membuat produk, tidak investasi, tidak promosi. Nah, bangkrut kalau sudah begitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada kata-kata bijak. Life is like riding a bicycle. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Jadi to keep your balance, you must keep moving. Untuk menjaga keseimbangan, ketika kita bersepeda, maka harus bergerak. Jadi bergerak juga itu bermakna sangat berarti. Nah, di sini ada tujuan penerapan manajemen risiko. Yang pertama, meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja. Nah, otomatis, jadi kalau perusahaannya aware terhadap risiko atau ancaman-ancaman hal-hal negatif, itu perusahaan nantinya itu akan lebih memiliki persiapan baik, memiliki serangkaian solusi yang mengeliminir dampak negatif itu. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mendorong manajemen yang proaktif. Proaktif artinya peka terhadap potensi-potensi negatif yang ada. Kemudian memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Nah, otomatis kalau perusahaan membuat pengelolaan risiko yang baik, maka dia akan memiliki banyak data dan banyak opsi keputusan yang terbaik. Kemudian perencanaannya pun lebih terarah karena sudah mempertimbangkan berbagai hal-hal yang kemungkinan yang terburuk. Kemudian meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi sumber daya manusia. Kemudian meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, meningkatkan kepercayaan dan para pemangku kepentingan. Nah, ini bahwa ternyata manajemen risiko dalam perusahaan itu memberikan ketentraman bagi pemangku kepentingan, misalnya investor. Jadi investor itu merasa tentram kalau perusahaan melihat menerapkan manajemen risiko, karena mereka berkeyakinan bahwa perusahaan ini sudah settle secara persiapan menghadapi situasi yang terburuk. Kemudian terakhir, meningkatkan ketahanan organisasi. Oke. Di sini ada beberapa prinsip dalam menerapkan manajemen risiko. Bahwa ketika menerapkan manajemen risiko, prinsip yang harus dipegang adalah bahwa manajemen risiko itu harus diarahkan kepada pencapaian tujuan dan pencapaian kinerja. Nah, tidak ada artinya nanti ada manajemen risiko kalau tidak searah dengan tujuan perusahaan. Nambah-nambah biaya. Yang kedua, menjadi bagian dari proses organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Ya, jadi dengan adanya manajemen risiko, maka perusahaan akan mendapatkan keputusan terbaik karena sudah mempertimbangkan berbagai hal yang terjadi yang mungkin menjadi peluang atau menjadi ancamannya. Yang keempat, memperhitungkan ketidakpastian. Dan yang berikutnya, sistematis dan informasinya terbaik
prinsip yang berikutnya adalah harus sesuai dengan keadaan organisasi. Jadi tidak boleh melabrak, ya, tidak boleh melabrak organisasi yang ada. Kemudian yang berikutnya harus juga memperhitungkan faktor manusia dan budaya. Jadi manajemen risiko tanpa budaya ya sia-sia. Budaya yang dibangun adalah budaya yang sadar akan risiko. Kemudian transparan dan inklusif. Yang terakhir, dinamis dan tanggap terhadap perubahan dan perbaikan terus-menerus. Nah, ini beberapa alasan kenapa manajemen risiko di perusahaan itu penting. Yang pertama, peraturan makin ketat, ya. Semakin ketat, yang membuat perusahaan sadar bahwa ini harus dikelola risikonya. Kemudian ada konsolidasi gabungan usaha, menjadi pemicu diharuskannya perusahaan mengelola risiko. Ada globalisasi. Nah, globalisasi itu perusahaan harus menyadari bahwa jika tidak aware terhadap risiko dampak negatif, nah, akan terlindas oleh perusahaan lain di luar yang berasal dari luar. Ada kompleksitas pasar. Situasi pasar yang kompleks menuntut perusahaan untuk sadar akan risiko dan mengelolanya. Kemudian langkahnya SDM yang berkualitas, ya SDM yang berkualitas itu sudah melangkah karena sudah banyak perusahaan yang mengincarnya SDM yang berkualitas. Nah, ini menuntut perusahaan untuk aware terhadap manajemen risiko. Kemudian ada teknologi, diferensiasi, dan margin makin tipis, ya. Persaingan tinggi, otomatis margin makin tipis. Nah, ketika menerapkan manajemen risiko biasanya sudah hal biasa, ya. Ketika menerapkan hal baru akan mendapatkan skeptisme atau apatis dari pihak-pihak yang berada di perusahaan. Ya, misalnya ketika muncul isu perusahaan akan menerapkan manajemen risiko, biasanya ada asumsi, ini manajemen risiko hanya menghabiskan anggaran saja, atau selama ini kan baik-baik, tidak usah adanya manajemen risiko. Kemudian manajemen risiko hanya buang-buang waktu, ya. Kemudian saya tidak capable untuk mempelajari manajemen risiko. Nah, ini biasanya mindset yang menghambat penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan. Nah, di sini ada risiko yang ada dalam perusahaan, ada risiko sumber daya manusia. Ya, bisa mungkin terjadi ada risiko keuangan, ada risiko Oke. Sekian paparan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jaga selalu kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.